Niki nek dirungokno, satu sisi kuping panas. Nopo sing jange kula omong, dirungokno mesti panas. Tapi sebagai antisipasi, sekarang sampai tahu di Timur Tengah bagaimana bengisnya satu negara membantai negara lain. Padahal nggak ada negara yang namanya negara yang membantai tadi, nggak ada. Suku itu, kaum. Kalau negara yang asli adalah Palestina, aslinya gitu. Nggak ada negara Israel, nggak ada. Itu suku, kaum. Ingat, Pulau Jawa, Indonesia didahului Pulau Jawa mau dijadikan Palestina kedua. Ingat, Pulau Jawa khususnya diawali dari situ akan dijadikan Palestina kedua. Entah jenengan menangi apa ndak, orang-orang pribumi akan disisihkan semuanya, nggak mau diusir, dibunuh. Udah, ini semuanya kalau kita bicara hukum dohir, itulah mereka-mereka yang tidak punya negara di sini tapi mau mendirikan negara. Diawali pertama Indonesia Pulau Jawa. Wis, pribumi, anak putu kita nanti yang itulah yang akan terjadi. Dari sisi apapun, fakta akan berbicara tatkala itu nanti waktunya sudah datang. Oleh sebab itu, saya berpesan terhadap generasi muda, anak putu kita, apa yang kukatakan pegang, sampai kapanpun pegang. Titenono jari wong Jawa, titenono seiku ana sepur metu teko ril. Akhirnya nyoto sekarang ana sepur kelinci. Lagi itu dah ya. Lah memang iya. Yaiku sepur metu teko ril dalane. Oh, ternyata jawabannya sepur kelinci. Lah terus apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi apa yang sudah terjadi contoh tamsil di Timur Tengah? Hanya satu, wong pribumi kongkon rukun, walaupun beda agama, beda aliran, beda madhab, rukuno. Anda akan bisa rukun kalau Anda semuanya itu binau belajar taklim tentang ilmu ketuhanan, baru nggak akan terjadi. Niki nek dirungokno, satu sisi kuping panas. Nopo sing jange kula omong, dirungokno mesti panas. Tapi sebagai antisipasi, sekarang sampai tahu di Timur Tengah bagaimana bengisnya
satu negara membantai negara lain. Padahal nggak ada negara yang namanya negara yang membantai tadi, nggak ada. Suku itu, kaum. Kalau negara yang asli adalah Palestina. Aslinya itu. Nggak ada negara Israel, nggak ada. Itu suku, kaum. Ingat, Pulau Jawa, Indonesia didahului Pulau Jawa, mau dijadikan Palestina kedua. Ingat, Pulau Jawa khususnya diawali dari situ akan dijadikan Palestina kedua. Entah jenengan menangi apa ndak, orang-orang pribumi akan disisihkan semuanya, nggak mau diusir, dibunuh. Udah, ini semuanya kalau kita bicara hukum dohir, itulah mereka-mereka yang tidak punya negara di sini tapi mau mendirikan negara. Diawali pertama Indonesia Pulau Jawa. Wis, pribumi, anak putu kita nanti yang akan menghadapi. Ya sudah. Itulah yang akan terjadi dari sisi apapun. Fakta akan berbicara tatkala itu nanti waktunya sudah datang. Oleh sebab itu, saya berpesan terhadap generasi muda, anak putu kita, apa yang kukatakan pegang. Sampak kapanpun pegang. Titenono jari wong Jawa, titenono suk iku ana sepur metu teko ril. Akhirnya nyoto sekarang ana sepur kelinci. Lah gitu ta ya? Lah memang iya. Yaiku sepur metu teko ril dalane. Oh, ternyata jawabannya sepur kelinci. Lah terus apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi apa yang sudah terjadi contoh tamsil di Timur Tengah? Hanya satu, wong pribumi kongkon rukun, walaupun beda agama, beda aliran, beda madhab, rukuno. Anda akan bisa rukun kalau Anda semuanya itu binau belajar taklim tentang ilmu ketuhanan, baru nggak akan terjadi. Nah, ada temuan-temuan baru dari Kiai Imad yang belum bisa kita bocorkan, saudari. Ini luar biasa sekali. Bukan menyangkut mereka, karena Kiai Imad nggak membahas mereka doang. Nah, tentang sejarah bangsa Nusantara, tentang sejarah penyebaran Islam di Nusantara, tentang sejarah kita di Nusantara. Nah, mau datuk siapapun terserahlah. Yang penting sejarah harus diluruskan. Misalnya, TIJ ternyata nggak terbukti sebagai salah satu zuriyah daripada Wali Songo, nggak apa-apa. Ternyata datuk TIJ itu antek-antek Belanda, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak mengikuti jalur datuk saya yang antek-antek Belanda. Jadi kita mau keturunan siapa, siapa kita hari ini. Bukan siapa leluhur kita hari ini. Yang penting siapa kita hari ini. Nah,
Ya, iman itu tidak dapat diwarisi. Iman itu tidak dapat diperjualbeli, saudari. Nasab itu tidak menjamin seseorang itu akan menjadi baik. Nasab itu tidak menjamin seseorang bisa menjadi mulia. Nasab itu tidak menjamin seseorang bisa jadi cerdas. Begitu, saudari. Walaupun nasab kita, leluhur kita adalah penjahat, perampok, begal, tetapi hari ini kita harus berubah. Jangan ngikutin jejak leluhur yang semacam itu. Jangan merasa kecil hati. Kalau ente bukan zuriah dari pejuang, ente zuriah daripada penjajah, jangan berkecil hati. Tetapi lakukan sesuatu hari ini yang mampu mengharumkan namamu dan mengharumkan nama leluhurmu yang sudah terlanjur hancur. Kami di Aceh ada juga yang memframing keluarga kami itu sebagai keluarga antek Belanda. Ternyata ketika kita cari tahu siapa yang membuat cerita itu, ternyata adalah Belanda. Kalau Anda punya leluhur mulia, hari ini Anda baca kitab aja kebalik dari kiri ke kanan. Kalau ente ngaku kalau itu salah, ente mulia. Kalau ente tidak mengakuinya dengan mengatakan sabqul lisan, itu ente celaka. Nah, ya, siapapun leluhur kita, saudara, tidak akan membawa pengaruh apa-apa untuk kita. Bagus kalau leluhur kita orang-orang baik. Kalau kita orang-orang bejat, tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh leluhur kita. Itu sama aja bohong. Leluhur kita biadab segala macam. Tapi hari ini kita berbenah diri menjadi orang-orang baik. Berarti hari esok lebih baik dari hari ini. Berarti kita mengukir sejarah baru dalam keluarga kita. Bahwa kita tidak mau mengikuti jejak-jejak setan, saudari. Orang terserah, orang mau ngomong datuknya bisa terbang di atas awan, terserah dia. Tetap, saya tidak percaya, saya akan mengumumkan ketidakpercayaan saya tersebut. Nah, begitu, saudari. Terus yang bilang TIJ musuh umat Islam, TIJ buronan umat Islam, TIJ diusir di Aceh, itu siapa yang ngomong ya? Hah? Seharusnya ketika saya menghina seorang ulama, menghina seorang nabi, habaib, saya dimusuhi orang. Apalagi di Aceh ini salah satu atau satu-satunya daerah yang diberlakukan perdasyaran Islam, saudari. Kok saya ditawarin durian, ditawarin makan mie, disuruh nginap di rumahnya, jangan pulang dulu bang, mungkin besok aksesnya bisa ditembus. Itu tandanya live TIJ, bacotan TIJ bermanfaat, saudari. Bermanfaat. Nah, saya dulu bang, sebelum abang ngomong di YouTube, saya percaya sama mereka, saya sempat salah paham sama abang gitu. Karena UAS juga ikut bela katanya. Nah, kamu pegang omongan orang apa fakta yang sebenarnya. Kalau cuma ikut omongan tanpa data, ya anak kecil pun bisa. Kita udah dewasa, pikiran kita harus jalan. Apa kalian lihat kemarin ketika saya datang itu ke tempat-tempat itu, saya ceramah-ceramah di situ, cuman ceramah-ceramah doang, rekam-rekam doang. Sebenarnya videonya bagus-bagus. Karena saya terlanjur ngomong, bukan untuk dipromosikan, bukan untuk konten. Alhamdulillah, saya akan mewakili mengibarkan bendera PWI-LS seluruh Aceh. Saudari, saya udah bilang sama Kiai Imat, kita nggak usah rekrut, tapi teman-teman banyak yang mau bergabung. Sampai saya tanya sama teman-teman, kalau misalnya PWLS menawarkan untuk tugas sebagai PWLS itu diembankan kepada kita, gimana? Kita terima atau tolak? Saya mancing kan di organisasi saya gitu, yang mereka nggak tahu kisruh saya dengan habaib secara keseluruhan. Mereka jawab terima aja. Tapi kita udah punya lawan nih, Kibin. Nggak apa-apa. Sikat aja, ambil. Kalau mereka bikin ricuh, bungkus katanya. Jadi gitu, saudari. Jadi untuk masalah Wali Songo dari mana, jadi Kiai Imat sebenarnya sedang mengumpulkan data-data semua dan sudah banyak data masuk ke Kiai Imat. Kita fokus ini dulu, nanti baru pembahasan itu, saya bilang sama Kiai Imat. Nah, kalau misalnya sekarang pun nggak apa-apa. Maksudnya kita misalnya ada zuriyah Wali Songo yang mungkin tergabung dalam PWLS gitu kan. Ya sudah pastilah begitu ya.
kita bukan takut karena nanti ternyata ente mau klaim sendiri, enggak apa-apa, bukan karena itu. Yang perlu kita katakan adalah pelurusan sejarah. Siapakah Wali Songo itu? Dari manakah Wali Songo itu? Bukan leluhur saya atau bukan leluhur saya, itu nggak penting. Yang penting sejarahnya itu jangan diobrak-abrik. Jangan ngikutin sejarah Wali Songo yang dibuat oleh Belanda. Karena sejarah Wali Songo dari jalur Amul Fagih Ba'alawi itu sejarah yang dibuat oleh Belanda. Namanya Van den Burg. Nah, sejarah Belanda tuh. Itu fix sejarah Belanda. Jadi kalau ada orang yang ngomong Wali Songo dari jalur Amul Fagih Ba'alawi itu adalah Belanda. Ada nggak orang yang teriak-teriak Wali Songo itu habaib dari jalur Amul Fagih? Itu Belanda. Itu perpanjangan tangan penjajah Belanda. Jadi Wali Songo itu bukan jalur habaib. Seandainya Wali Songo jalur habaib, maka gelarnya bukan syarif, bukan sayyid, tetapi habib. Habib Hidayatullah, Habib Maulana Malik Ibrahim. Ya. Jadi begitu, saudari. Ada anak yang bibir merah ngaku-ngaku jenderal umat Islam gini begitu segala macam, tapi nggak pernah perang. Nah, di situ saya nggak bisa terima itu ngaku-ngaku jenderal tapi nggak pernah perang, nggak pernah dilantik gitu. Nah, terus Kibin teriak gini, siapa yang membatalkan jenderalnya si Bahar? Gimana mau membatalkan, melantik aja kagak pernah? Gimana mau memecat, melantik aja kagak pernah? Ya begitulah Kibin pola pikirnya. Nah, jadi begitu. Kalau sekarang saya ketemu yang Habib Ba'alawi di Aceh, saya tidak manggil Yid lagi. Bang, saya panggil. Kalau dia lebih tua dari saya. Kalau dia lebih muda dari saya, Dek. Gitu aja saya panggil. Atau saya panggil nama, Mat. Sekarang gitu. Karena nggak boleh memanggil Sayyid itu bukan kepada pemilik gelar tersebut. Nah, serahlah kau, mau suku Jawa, mau suku Sunda, setanlah kau, Kibin. Mau suku cadang lah. Mau apapun marga kau, marga satwa, setanlah sama kau. Jadi teman-teman di sini, walaupun PWI di Aceh itu hanya baru bermodalkan kaos, belum ada pelantikan sama sekali, mereka tidak sungkan untuk memakai kaos PWI. Saya bilang cuman begini, kalau pakai kaos PWI itu jangan sering-sering. Kenapa? Nanti pudar, saya bilang gitu. Nah, pudar. Pakai kaos PWI kalau kita ada acara aja, misalnya kayak gotong royong, bersihkan puing-puing bekas banjir gitu. Ataupun kegiatan-kegiatan amal yang lain gitu saya bilang. Jadi kalau dipakai terus, kaosnya kan kemarin dikirim kan pas untuk satu orang satu gitu. Saya ngambil dua, yang satu ukuran L, yang satu ukuran XL. Saya ambil dua. Karena kalau ada acara-acara organisasi saya nggak pakai kaos organisasi saya pakai kaos PWI LS. Sekalian saya itu jadikan diri saya sebagai banner gitu. Jadi kalau ada orang nanya, PWI LS itu apa? Saya kasih tahu. Lah, Wali Songo, itu kan orang Jawa. Saya jelaskan. Wali Songo itu bukan semuanya orang Jawa, saya bilang. Ada juga dari sini. Dari Samudra Pasai, saya bilang gitu. Oh iya ya gini gitu. Jadi penyambutannya bagus gitu. Dan intelijen hitamnya juga ada. Saya kasih kemarin ada intelijen hitam dari TNI datang untuk ngelihat lokasi bencana kan. Kebetulan saya lagi bagi-bagi kaos PWILS. Ditanya, untuk saya ada satu. Saya jawab ada, tapi harus dipakai. Boleh nggak apa-apa, bawa sini. Saya kasih. Akhirnya barter, dia punya kaos TNI kan yang loreng saya pakai tuh. Ini untuk TIJ, yang ini untuk intelijen hitam saya bilang gitu. Jadi begitu saudari. Ya, ini ada Al-Qur'an yang baru nyampe sekitar 500 mushaf. Insya Allah akan kita bagikan setelah orangnya datang dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat, karena sumbangannya kayaknya pribadi ya, dari suami dan istri. Saya tunggu mereka untuk kita bagikan. Belum saya bagikan.
Sarung juga ada dari Cibinong gitu. Sarung, kemudian sajadah, itu sudah saya bagikan. Karena barangnya dikit, saya bagikan door to door. Jadi untuk yang paling parah, yang nggak punya apa-apa lagi, saya bagikan untuk itu. Di sini belum ada PWILS, tapi kami tetap berjuang. Di mana, Bang? Rencana saya juga, karena saya nggak ngerekrut untuk anggota, tapi ada orang-orang dari kampungnya Habaib. Minta kaos PWILS. Itu orang-orang saya memang. Jadi rencananya, kalau deklarasi nanti, kita akan buat di kampungnya Habaib. Kalau misalnya ada deklarasi di Aceh, saya akan buat acaranya di kampungnya Habaib. Jadi kita nggak buat di lokasi saya ataupun di komunitas saya. Kita ambil tempatnya di lokasi kampungnya Habaib. Tentu keamanan, kenyamanan akan kita perhitungkan dulu. Rencana saya gitu. Untuk rencananya itu, corong-corong itu ke rumahnya yang Habaib. Dan kawan-kawan di Aceh Timur juga yang dekat dengan Masjid Ba'alawi udah siap nampung kita. Mereka tergabung dengan sebuah organisasi kerajaan, Kesultanan Perlak, di mana Islam pertama datang ke Nusantara lewat Perlak itu, Perlak Samudra Pasai. Jadi kita mau bikin di acara dekat Masjid Ba'alawi sebenarnya, di apa namanya desanya? Simpang Muling. Jadi koordinasi dulu dengan Kapolda, dengan Kodam, dengan ulama-ulama setempat. Saya udah menghubungi beberapa. Kalau nanti seandainya ada pelantikan PWILS, kebetulan misalnya Kiai Imad ataupun Kiai Abbas nunjuk saya akan buat di lokasi itu. Saya akan undang Kiai Imad dan juga Kiai Abbas ke lokasi tersebut. Untuk kibin-kibin siap-siap. Insya Allah tidak akan terjadi bentrokan kalau saya turun langsung ke lapangan. Insya Allah. Karena untuk pelantikan PWILS di Aceh, kita minta bantuan langit. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya cucu yang kakeknya tiap hari ke langit, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya juga sudah menelpon teman-teman yang dekat dengan gubernur. Ini break dulu karena memang situasinya lagi bencana alam. Kayaknya responnya alhamdulillah seperti yang kita harapkan. Kemudian kita perlu koordinasi dengan bupati, wali kota. Kebetulan ada beberapa wilayah yang bupati, wali kotanya teman saya. Teman saya, cuman saya jarang untuk ke tempat mereka gitu. Saya minta tolong sama orang kawan-kawan saya untuk konsultasi ke mereka gitu. Karena saya kalau sudah jadi pejabat saya nggak akan datang lagi. Saya itu nggak bisa jadi ketua teman-teman karena saya nggak pinter pidato. Kalau saya pidato selalu kocak, saudari. Dipikirnya nanti stand up komedi, saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sebelum saya mulai, terlebih dulu saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga si taufik dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh apa tutup aja nih. Jadi pasukan-pasukan keputihan yang kawan-kawan saya semua sudah saya suruh tanggalkan pakaian keputihan. Kalau kalian nonton live saya di TikTok, saya pernah ngomong pakai bahasa Aceh, udah lepasin aja seragam itu. Gabung sama kami. Nggak ada manfaatnya itu. Kalian paling disuruh tahan lapar, bawa-bawa kotak mie instan. Mau sampai kapan kayak gitu saya bilang. Udah bang, udah saya tanggalkan itu. Saya nampakkan video-video itu, saya kasih kitab dari Kiai Imad, saya kasih juga ntar lagi belum nyampe nih. Ada kitab dari Al-Wali Al-Gutub, Paduka Yang Mulia Al-Habib Abdul Aziz Jazuli LCMH, saudari. Konten ziarah ke makam sudah nggak lanjut bang. Saya ziarah tetap, tapi saya nggak bikin konten. Takut nanti dilacak.
Itu datuk saya, bukan datuk ente, malas saya. Nanti dibajak sama begal nasab. Dibajak sama begal nasab. Jadi saya nggak ekspos. Biasa saya ziarah. Ziarah makam kakek, ziarah makam nenek, ziarah makam leluhur, ziarah makam orang tua, ziarah makam adik. Karena saya punya adik 3 meninggal waktu masih kecil. Jadi kita sebenarnya satu ibu itu ada 7. Di lain ibu ada 3. Jadi yang sisa di keluarga satu ibu, saya, ibu pertama, itu ada 4. Di ibu kedua ada 3. Hari ini ada Habib yang berteman dengan saya di sini. Tiap hari ngikut saya. Tetapi saya tahu dia dari dulu, dari zaman dulu, dari kita kecil kita berteman dengan dia. Dia seorang Ba'alawi. Tetapi dia tidak pernah ngeklaim dia cucu Nabi. Dia tidak pernah mencaci maki Kiai Imad karena tidak mengakui leluhurnya sebagai cucu Nabi. Nah, itu yang jadi teman-teman akrab saya. Nah, jadi ras itu tidak menentukan. Jadi tidak semua Ba'alawi itu jahat. Tidak semua Ba'alawi itu juga baik. Gitu. Tetapi jahatnya lebih banyak daripada baiknya. Jarang-jarang kita temukan seperti itu. Mungkin karena ini teman dari kecil saya. Ya, dulu saya kasih tahu teman-teman. Waktu saya masih sekolah SMA, yang namanya Habib itu, tidak ada seorang pun yang komplain mengatakan saya itu suul adab sama cuk Nabi. Namanya Sayyid Muhammad Al-Habsyi. Dulu saya waktu sekolah itu nggak bandel, cuman ya ngikutin arus gitu ya. Saya dulu di IPA. Kenapa saya di IPA? Karena saya dulu pinter dulu. Pinter dulu. Saya di IPA, saya nggak bandel gitu. Tapi gaul saya itu dengan anak STM dan juga di IPS. Tapi walaupun saya begitu, nilai saya bagus di sekolah. Saya di Madrasah Sanawiyah, bukan Kristen ya. Madrasah Sanawiyah, ya madrasah lah, sekolah muslim gitu ya. Sekolah Islam. Saya itu dapat ranking. Dulu kan CAU bukan semester kayak sekarang. CAU 1 ranking 1, CAU 2 ranking 1, CAU 3 ranking 2. Jadi dulu kalau saya nggak dapat ranking, jauh-jauh hari saya udah jauh dari rumah. Saya bawa semua sapi saya. Saya jadi pengembala sapi gitu. Tidurnya di pondok-pondok, di hutan-hutan, di sawah-sawah gitu. Ketika bapak saya udah mulai reda marahnya, saya langsung pulang gitu. Tapi makannya tetap di rumah. Ketika bapak saya kerja, ibu saya ke sekolah, saya pulang ngumpet-ngumpet. Jadi begitu, saudari, kita boleh berteman dengan siapapun, tetapi kita jangan jadi bagian dari itu. Paling tidak minimal kita bisa menyadarkan mereka, saudari. Jadi saya tidak ada larangan untuk berteman dengan siapapun. Gitu, saudari. Oke, udah 2 jam nih. Lanjut tidak, saudara? Lanjut tidak, saudara? Lanjut tidak, saudara? Apa sejak dulu Habib di Aceh dipanggil... Sejak dulu Habib di Aceh dipanggil Aceh, Bang. Kalau di Cirebon mereka di Aceh dipanggilnya ya nggak ada yang manggil Habib. Sayyid manggilnya. Yid manggilnya. Kalau Sayyid Muhammad manggilnya Yidmat. Disingkat. Kalau orang Aceh malas ribut. Kalau I air, kalau U kelapa. IU air kelapa. Jadi begitu, saudari. Yid, bukan Sayyid, Yid manggilnya. Mari, sini kuburan kakek kami. Jangan lupa bawa uang banyak ya buat sedekah. Ogah gue. Ogah gue. Burung aja nengkreng di kuburan leluhur lu, burungnya mati. Kalau gue punya burung datang ke kuburan kakek lu, burung gue bisa mati. Nggak mau gue. Lebih baik mati daripada burung mati, saudara. Kalau burung mati ya matilah. Sama aja tuh. Jadi ada kibin datang ke rumah saya, minta sumbangan. Begitu lihat pos ronda, belum jumpa saya, udah balik kanan.
kata si Andri. Ada Kibin nyari sumbangan, Bang. Masuk dia enggak. Begitu lihat pos ronda, kain merah, ada ayunan, ada ciri khas, langsung balik kanan. Ya, bukan cuman balik dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Heri Gunawan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mengajak para sahabat untuk membahas salah satu perdebatan yang sangat lama di kalangan umat Islam di Indonesia, yakni memicu perdebatan panas. Ada yang setuju dan ada pula yang sangat tidak terima. Jadi topik yang akan kita bahas ini adalah topik mengenai nasab para Habib Ba'alawi, yang dimana mereka mengklaim bahwa nasab mereka tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kelompoknya Haji Madudin Usman Al-Bantani memberikan bantahan tentang hal tersebut. Saya mau sampaikan pandangan pribadi saya yang setelah saya pelajari dari berbagai sumber, seperti buku sejarah, kajian ulama, dan tentu saja pandangan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad yang sempat viral baru-baru ini. Saya setuju sepenuhnya dengan tesis Kiai Imad bahwa keturunan Ba'alawi memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mengapa saya berpendapat demikian? Mari kita saya membahas beberapa alasan yang ini ingin saya ungkapkan menurut pandangan saya pribadi. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau pasangkan batas jelas di awal. Video ini sama sekali tidak bermaksud menghina, merendahkan, atau membenci golongan manapun. Namun tujuan saya hanya cuma meluruskan pendapat saya mengenai fakta sejarah dan kajian nasab, serta menjelaskan kenapa kita tidak perlu saling bermusuhan hanya karena perbedaan pandangan atau berbeda pendapat. Kalian boleh mendukung para Habib, dan saya boleh setuju dengan tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Hal ini bukan untuk memecah belah, tapi merupakan silaturahmi antar pendapat. Sebenarnya saya tidak langsung menyimpulkan hal itu begitu saja. Saya dulu juga tumbuh dengan anggapan umum, kalau ada orang dipanggil Habib berarti itu sudah cucu Nabi, ataupun keturunan Nabi, ataupun keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Namun pandangan itu pun berubah setelah saya meneliti atau mendengarkan penjelasan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad, di mana Kiai Imad telah memberikan bukti-bukti yang lengkap bahwa memang banyak sekali kitab nasab yang diakui dari berbagai pihak, termasuk catatan yang ditulis oleh dari kalangan mereka. Sangat besar buktinya bahwa ketersambungan dari nasab Ba'alawi terhadap Rasulullah SAW sama sekali tidak ada atau sudah terputus. Kiai Imad tidak sekedar bilang mereka bukan keturunan Nabi tanpa alasan. Beliau menelusuri satu persatu mata rantai silsilah, membandingkan versi kitab lama yang berbeda, menunjukkan titik di mana silsilah itu bergeser atau memiliki bukti yang kuat untuk menghubungkan langsung ke jalur keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah saya teliti sendiri, saya memang tidak menemukan bukti yang kokoh untuk menyatakan bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali. Dari hal ini, penting untuk disampaikan kesimpulan yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini memang benar, bahwa para Habib Ba'alawi sama sekali tidak memiliki bukti yang kuat bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal ini saya tidak membenci para Habib, melainkan saya hanya sepemahaman dengan Kiai Imad bahwa para Habib sama sekali tidak memiliki bukti yang kuat ataupun memiliki bukti bahwa mereka memang keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali. Dan inilah yang paling penting saya sampaikan. Kesimpulan ini saya ambil karena saya berusaha jujur dengan fakta, bukan karena ada dendam, bukan karena ingin menjatuhkan, dan bukan karena saya membenci keturunan Ba'alawi atau keluarga Ba'alawi. Ini cuma meluruskan klaim yang menurut saya tidak didukung bukti sejarah yang cukup. Hal ini saya setuju dengan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Supaya kita tidak bingung, mari kita mulai dari hal yang disepakati seluruh ulama sejarah. Nabi Muhammad SAW memang memiliki beberapa putra, seperti Qasim, Abdullah, Ibrahim, tapi semua putra beliau wafat saat masih bayi atau kecil, belum sampai dewasa, belum menikah, dan tentu saja belum memiliki anak. Jadi tidak ada satupun keturunan Nabi yang berasal dari jalur laki-laki. Satu-satunya jalur dari keturunan Nabi Muhammad SAW hanya disepakati dari Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Nah, dari nasab Sayyidina Ali bin Abu Thalib ini dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini bukan berarti Ba'alawi bisa mengklaim bahwa mereka adalah keturunannya jika mereka tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Untuk
pembahasan kali ini saya hanya cukup menyampaikan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.